Meta lagi, dan meta lagi. Ini Mark Zuckerberg ada apa? Buat kalian yang belum tahu, beberapa waktu lalu itu banyak banget grup Facebook itu hilang massal, hancur, punah, seilang-ilangnya tanpa jejak. Well, ada beberapa yang bisa dibalikin sih, tapi kacau balau banget, banyak akun ke-ban. Dan akhir-akhir ini terjadi juga banyak akun Instagram kena ban tanpa hal yang nggak jelas, tanpa hal yang signifikan gitu, kayak what's going on? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua orang lagi pada kena Zuck? Ini Meta kenapa sih? Makin hari bukannya makin bagus, makin bikin orang balik pakai Facebook, pakai Instagram, makin rajin upload, terus malah nge-ban orang ini. Ada apa? Instagram user complain of mass bans pointing finger at AI. Yes, baru-baru ini banyak banget terjadi. Amit-amit terjadi sama kalian. Mungkin ada beberapa yang kena, yaitu adalah akun Instagramnya tiba-tiba itu kena ban. Ini sebenarnya lebih banyak terjadi di Amerika, dan beberapa orang di luar Amerika juga kena. Tapi nggak sebanyak hilangnya atau hangusnya grup Facebook. Instagram user have for weeks complained about significant increase in account being mistakenly banned or suspended. Many suspect without direct evidence that the issue may have to do with the use of AI automation. Jadi akhir-akhir ini selain grup Facebook, ternyata juga banyak nih akun-akun Instagram yang tiba-tiba kena ban. Ini bener-bener sebel banget sih, bener-bener hal yang nyebelin banget. Sebagai orang yang konten kreator juga dan ngurus sosmed juga, itu emang hal yang paling nyebelin adalah tahu-tahu kena ban tanpa alasan yang jelas. Gue nggak ngerti kenapa sosial media itu tuh nggak mau ngasih tahu kita alasannya apa, di post yang mana, gara-gara melanggar peraturan yang mana, yang akhirnya membuat mereka punya keputusan untuk nge-ban akun kita. Tahu-tahu hilang aja gitu. Bahkan yang lebih parahnya, beberapa kasus tuh kalian nggak di email, tahu-tahu nggak bisa login aja, tahu-tahu udah hilang aja, bye. Kan nyebelin banget ya. Buat lu pada mungkin yang bukan konten kreator ya sebel karena ada foto atau apa, atau males ngeliat-ngeliat orang lagi. Buat kami yang konten kreator, buset pak, itu kehilangan pekerjaan. Mau nggak mau harga followers mempengaruhi kita. Ya kalau nggak semua orang udah laku-laku aja dengan followers 100, 10, dan 1000 gitu ya. Fakta lapangan emang begitu kok, dan gue sebel banget sih konten kreator nggak mau ngakuin itu. Influencer lah mungkin kalau followers ya. Kalau konten kreator kan nggak selamanya butuh followers. Mungkin buat konten buat kantor kan juga sebutannya konten kreator ya. Dan yang lebih paling nyebelinnya, yang menurut gue paling fatalnya, itu adalah akun kerjaan pak. Maksudnya akun-akun brand, akun-akun activity, akun-akun komunitas, akun-akun organisasi, akun-akun produk yang kami para buruh sosial media urus hilang. Itu bener-bener kayak aduh apa sih gitu loh. Dan yang tadi kadang-kadang gak ada peringatan, gak ada kejelasan, dan gak tahu salahnya di mana, tahu-tahu hilang aja. Kita mesti jelasin ke kliennya marah-marah ke kita juga percuma, kita juga nggak tahu kenapa. Disuruh hubungin Facebook, disuruh hubungin Meta, kayak ada tuh gue nomor WA-nya tuh yang nge-ban gue. Akun gue hilang aja, bingung gue hubungin siapa. Sadly kalau YouTube ada, seriusan kalau di YouTube ada gitu orang yang bisa dihubungi gitu. Kalau Facebook, Meta, gue nggak tahu hubungin siapa. Nah orang Meta Indonesia mungkin bisa komen di bawah nih, gue bisa hubungin kalian nggak kalau gue kenapa-napa, atau teman-teman gue kenapa-napa, atau bisnis partner gue kenapa-napa. Swear dah, asli itu nyebelin banget. I've already submitted multiple appeals, upload my ID, and try reaching out to Meta through all this official channel, but I've been completely ignored. It feels like I'm shouting into a void. Jadi ada orang nih yang ke-ban dan mencoba untuk appeal, dan ya udah nggak tahu gimana nasibnya. Appealnya juga diterima apa enggak, hubungin orang Meta yang beneran human bukan AI itu gimana. Ini beneran terjadi, dan itu yang pernah gue rasain juga gitu. Kita hubungin siapa men? Kita ini appeal yang lihat siapa, orang beneran apa enggak. Sebel banget gitu, kayak ya elah gitu loh. Lu pada tuh mau nggak sih ini orang-orang Meta? Lu pada mau nggak sih orang-orang pakai aplikasi lu gitu loh? Kadang-kadang gue sering berkata kayak gitu loh, kayak kenapa treatmentnya tuh kayak aneh banget gitu. Kayak nganggep lu ke-ban ya udah bye-bye, sayonara, mata nih gitu kayak bye-bye. Kan kalau bisnis platform sosial media sebenarnya kan lu berharap banyak banget user balik, bikin akun lagi, bikin akun bisnisnya di sini terpercaya, terjaga, bisa di reach out, bisa dihubungin segala macam. Tapi Meta tuh kayak nope, bye, nggak ada contact person, good luck, semoga lu sukses di TikTok gitu loh. Kayak what the hell? Seriusan nyebelin banget. We should note that Meta offer verified account subscription for creators and business that offer priority access to customer service. Ini yang nyebelin ya. Beda banget treatmentnya kalau lu berlangganan. Dan gue juga nggak bisa jamin ya kalau lu berlangganan. Ini bukan tips dari gue ya. Lu bakal lebih aman gitu. Tapi setidaknya ya dapat fast track kalau ada customer service dan lain-lain. Tapi intinya masa lu mesti bayar dulu per bulan untuk bisa dapetin hal basic yang harusnya lu dapetin sebagai pengguna sosial media? Dari semua data dan iklan dan ads yang udah kamu dapatkan, masa nggak mau sih ngasih contact person untuk akun gitu, untuk bisa tahu gitu salahnya di mana, kenapa akunnya kenapa-napa, ini salah lu apa salah gua? Yang ujung-ujungnya nyebelinnya adalah kadang-kadang bukan salah kreator, bukan salah bisnis, bukan salah user, bukan salah kalian, tapi salah mereka. Salah setting AI, salah ini, salah input, salah data, ngebug dan lain-lain. Dan sampai sekarang nggak ada kabar tuh gimana. Facebook juga gua nggak tahu tuh gimana update itu. Apakah udah ada perbaikan?
coba komen di bawah. Jadi kayak kacau balau banget gitu loh. Nah, dari situasi yang makin memanas ini, dari situasi yang makin besar ini, terutama di Amerika, akhirnya benar-benar ada orang step up the game. Literal step up the game. The situation has gotten to sense that some are now threatening to file a class action lawsuit against Meta over the bans. Gua masih belum bisa menerjemahkan dengan baik apa itu class action lawsuit, tapi kasarnya adalah lu nuntut perusahaan. Brand, iya nggak sih kalau nggak salah, buat teman-teman anak hukum mungkin bisa bantu bahasa Indonesia yang tepatnya atau penjelasan yang lebih baiknya. Dan ini beneran terjadi loh. I am suing Meta, and that is a real statement. I am being 100% serious. Instagram, Facebook have had a ban wave going through them where they are constantly taking down accounts for no reason that don't need to be taken down. Now, I am putting together a class action lawsuit, which means I need other people involved. Yes, dituntut secara hukum, dibawa ke pengadilan. Tuntutan customer, perlindungan customer yang jalan di Amerika. Gila, gue dengernya seneng banget sih. Karena ya ini hal yang, maksud gue gak ngerti kenapa Meta nggak ngerti basic perlindungan customer untuk user sosmed gitu. Kayak, not gonna lie, gue mau menjilat, tapi YouTube jauh lebih bagus. Lu bisa tahu kenapa channel lu ke-ban, masalahnya apa, bisa minta tolong siapa, bisa reach out siapa. Not gonna lie, YouTube sangat bagus akan hal itu. Bahkan video gue dolar kuning gue bisa request, kayaknya enggak deh, nggak masalah. Terus pas di request ulang ternyata bener nggak masalah, no, jadi hijau lagi. Itu bisa dilakuin di YouTube. Meta, Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp, mereka tuh kayak why, Mark? Why? Sumpah aneh banget sih, gue gak ngerti sama Meta. Nyebelin banget teman-temannya Meta. Dan kadang yang paling sedihnya lagi tuh kayak UMKM gitu, teman-teman yang baru bikin usaha buat jualan baju, jualan makanan, freelance, ilustrator gitu. Udah diembat-embatin sama AI, dan terms and conditionnya yang bikin gambar lu kemakan sama AI, akunnya diilangin, bisnisnya juga jadi susah untuk berkembang. Orang-orang tahunya melalui Instagram itu, biasanya nanya-nanya, udah buka belum, udah ready belum, atau kayak buat pesanan-pesanannya itu lewat DM IG, lewat WA nanti nomor private-nya ke leak. Nyebelin banget semua. Gue ngerti perasaan kalian karena gue beberapa kali dapat teman-teman yang berusaha gue bantu dengan cara itu ya. Sejujurnya pengen bantu tapi ya bisa bantu apa gue, karena ini bener-bener di luar kuasa gue ya. Gue sosial media strategis, bukan hacker gitu, dan bukan orang yang kerja di Meta dan Instagram. Dan gue sih berharap banget ya kalau teman-teman Meta, teman-teman Instagram, WA Indonesia tuh juga concern terhadap hal ini dan bisa ngebantuin kreator atau minimal UMKM gitu terhadap hal-hal yang kayak gini gitu. YouTube tuh aktif banget, men. Masa kalian nggak bisa sih buka semacam sistem, semacam program untuk bantu kreator UMKM nggak kena yang kayak gini lagi gitu. Apa kalau pernah kena? No, pernah. Dan gue bener-bener nggak pakai jalur orang dalam. Gue bener-bener coba semua appeal dan lain-lain secara manual, dan untungnya akun Instagram balik lagi. Dan itu terjadi nggak sekali. Nyebelin kan? Ya semoga nggak terjadi ke gua dan ke kalian dan ke bisnis-bisnis kalian. Mungkin ada cerita kalian pernah ke-hack, pernah hilang akunnya Facebook, Instagram atau lain-lain gara-gara apa, gimana caranya, atau mau curhat panjang silakan lakuin. Menurut gue di kolom komentar di bawah buat teman-teman juga jadi bisa belajar atau bisa antisipasi. Ya tentulah dari gua sarannya jangan sampai melanggar, semua data lengkap dan lain-lain. Jangan spam, jangan bikin akun, jangan pakai akun troll-troll buat nge-komen troll rage bait ke orang. Oh ya by the way, DM Instagram juga jangan yang aneh-aneh, ngaruh. Beberapa orang ada yang sempat akunnya hilang gara-gara DM aneh-aneh, dan kadang-kadang aneh. Gue pernah captionnya lebih kepada kayak nyebelin banget nih orang segala macam, fotonya di take down sama Instagram. Nggak pakai kata kasar sama sekali, cuman kayak nyebelin banget nih orang, aneh banget dah gitu atau gimana gitu. Terus kayak this is violate our violate what? Shut AI aja banyak bacot lu. Silakan curhat dan komentarin dan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Oh ya, follow Instagram gue, follow sosial media gue. Kalau kalian belum follow, takut ada apa-apa yang hilang ya, gue bisa di reach di berbagai macam sosial media gue. Semoga gak ada yang hilang. Dan ya, gue upload video sehari satu. Kalau kalian mau nontonin video-video gue yang lain, silakan cek channel gue dan silakan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and get zuck.